Yang terhormat Bupati Karangasem, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang kami hormati para narasumber kegiatan Sarasehan Pemuda, serta seluruh undangan yang kami hormati pula. Puja Pengastuti Sesanti Anayu Bagir, kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerte Warenugrah Yang Widi. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Oktober 2021, kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam acara pembukaan Sarasehan Pemuda Kabupaten Karangasem tahun 2021 dengan tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini akan kami awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Karangasem, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang saya hormati pula Bapak Ibu Panitia Sarasehan Kepemudaan Kabupaten Karangasem tahun 2021, para tokoh pemuda Kabupaten Karangasem, para narasumber, para peserta Sarasehan yang tentunya merupakan pilihan untuk mengikuti kegiatan Sarasehan yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin serta limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Sarasehan Kepemudaan Kabupaten Karangasem tahun 2021. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan kegiatan Sarasehan sebagai berikut. Pendahuluan. Kegiatan Sarasehan merupakan kegiatan untuk memperingati salah satu hari bersejarah bagi kita semua bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober. Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memandang bahwa perayaan Hari Sumpah Pemuda merupakan suatu momentum dalam rangka pembangunan kepemudaan yang nantinya mampu menghasilkan suatu karya sebagai langkah awal dalam membangun dan membangkitkan sektor kepemudaan di Kabupaten Karangasem. Nama budaya, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Kefik orang, Karangasem, Sanewang Yanitian, Panitia Sarasihan, Kepemudaan Kabupaten Karangasem, adalah Sanasif Yanitian, para tokoh pemuda sekaligus narasumber dalam Sani Kusuma Yanitian, serta salam kami Sani yang mencintai puji pangastuti yang berbahagia yang panjatkan ke depan ide sang yang dewasa atas asuh betul mudahnya ringrai memiliki ide ane yang sama-sami bahagia bersida nyaringin sarasihan kepemudaan Kabupaten Karangasem tahun 2021 dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93 pada tahun 2021 ini. Dalam pandemi COVID-19 kita masih bisa melaksanakan itu. Mudah saat kami panitia mampu tetap menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Sebenarnya seperti yang hormati, hari ini merupakan salah satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Setiap tanggal 28 Oktober kita semua memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bila kita menengok sejarah tentang Sumpah Pemuda, kita akan melihat sederet peristiwa yang menjadi cikal bakal yang merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang sangat penting bagi bangsa untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun ini mengangkat tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Tema itu mengandung pesan bahwa langkah menuju Indonesia yang berdaya saing dan bermartabat berdasarkan spirit persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Pemuda sebagai spirit partisipasi kaum muda untuk bangkit melawan pandemi COVID-19 dan tumbuh dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan pemuda. Untuk itu diperlukan 3 hal yang harus dimiliki oleh pemuda untuk memenangi pertarungan di masa depan, yaitu 1. Diperlukan pemuda yang memiliki karakter yang tangguh, baik karakter moral maupun karakter kinerja. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja ikhlas, kerja tulus, kerja fokus, lurus, dan harus tuntas. 2. Memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan pelaporan yang cukup mumpuni, di mana para pemuda perlu memiliki skill tertentu untuk bisa bersaing. Yang ketiga, memiliki inovasi-inovasi baru sehingga pemuda Indonesia mampu berperan aktif dalam kancah nasional maupun internasional dan mampu menjadi pemenang dalam kompetisi global sekaligus mewujudkan cita internasional di masa depan. Melihat hal tersebut, diharapkan kepada pemuda sebagai agen of change pembangunan Indonesia agar mampu menjadi pelopor, berdiri tegak di garda terdepan, menjadi aktor utama dalam pembangunan dan tetap menjaga kesatuan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Dengan kata lain, pemuda diharapkan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda yang lahir dari Kongres Pemuda kedua merupakan salah satu bagian dari proses konsolidasi kebangsaan menuju cita-cita Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda berhasil menyatukan gerak langkah seluruh bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang telah menjajah selama lebih dari 3,5 abad. Sampai Sumpah Pemuda telah memberikan semangat dan motivasi baru bagi bangsa ini untuk memperjuangkan nasib dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Sumpah Pemuda telah memberikan inspirasi terhadap seluruh anak menjadi pemimpin masa depan yang lebih baik dari pemimpin masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi agen perubahan, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ke arah yang lebih baik melalui aktivitas perbaikan dan terobosan inovasi. Tidak hanya Pemuda Santri Islamia. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional secara umum dan dalam pembangunan di Kabupaten Karangasem secara khusus merupakan hal yang nyata dengan berbagai potensi, bakat, kemampuan dan keterampilan sekaligus dengan semangat dan idealisme yang kental. Keterlibatan dan peran serta pemuda dalam pembangunan di daerah senantiasa memberikan warna yang khas bagi pertumbuhan dan kemajuan daerah itu sendiri. Itulah keberadaan, kiprah dan masa depan pemuda harus memperoleh kepastian garansi atau jaminan dari pemerintah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dengan kehadiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang pembangunan kepemudaan, dan dengan adanya Perda tersebut, maka pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan di Kabupaten Karangasem melalui pelayanan kepemudaan akan lebih jelas, terarah dan mengalami kemajuan yang terukur, khususnya pada aspek penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Panitia Sarasehan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai usaha untuk lebih memberikan nilai terhadap momentum sejarah Hari Sumpah Pemuda, dan semoga saja kegiatan Sarasehan ini akan menjadi tonggak awal untuk pembangunan kepemudaan ke depannya, serta menyadarkan peran para pemuda Karangasem untuk dapat memberi pengabdian dan hasil karya yang terbaik buat Kabupaten Karangasem tercinta. Saya berharap generasi muda ini adalah menjadi pelopor, penggerak dalam pembangunan Karangasem. Ibu Karno bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku guncang Gunung Himalaya. Itu semua yang beliau, artinya pemuda ini sangat berperan dalam hal apapun. Pemuda sangat berperan. Sekarang di pandemi Covid seperti ini, pemuda satu harus menjadi ujung tombak sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan, karena dikhawatirkan di negara-negara lain sudah ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini bahayanya sangat luar biasa. Dan pun di Karangasem, di Bali, bahkan di Indonesia ini sudah sangat melandai. Sempat di Agustus, September, gelombang kedua ini menghantam Indonesia. Jadi Karangasem juga sangat terasakan. Jangan lalai, walaupun sudah mereda, ikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah, arahan pemerintah, protokol kesehatan dijaga. Di generasi muda lah ujung tombaknya. Karena generasi muda ini paling mobile aktivitasnya, keluar datang. Ingatkan pada keluarga di rumah, jangan sampai kita lalai. Kalau sampai lalai, terjadi gelombang ketiga akan sangat berat bagi kita untuk memperbaiki. Karena pemuda inilah yang bisa memberikan pemahaman kepada adik-adik, kepada orang tua, jaga protokol kesehatan, jangan sampai gelombang ketiga terjadi di Bali, khususnya di Karangasem ini sangat berbahaya. Yang kedua, pemuda sejatinya penggerak ekonomi. Di pandemi Covid ini, pemuda harus kreatif, jangan berpangku tangan, jangan hanya menunggu uluran tangan pemerintah dan sebagainya, harus berinovasi. Kalau bisa, tanpa biaya bisa menghasilkan sesuatu.
tidak harus bisnis, ada pertanian, ada ekonomi kreatif dan lainnya, banyak hal yang bisa dilaksanakan oleh pemuda. Saya berharap saya bertumpu kepada generasi muda untuk bisa mempercepat pembangunan di Karangasem. Lagi seperti yang saya sampaikan tadi, saya lagi 5-10 tahun sudah tidak zamannya saya lagi 5-10 tahun lagi adalah zamannya saudara-saudara. Dari sekarang belum pernah siapkan diri untuk menggantikan kami-kami. Seperti ada dari PS, ada dari polisi dan sebagainya, ada pengusaha. Berbenah karena setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya, punya waktunya. Adik-adik harus berbenah dari sekarang, jangan sekedar jangan begitu. Nah, harus selalu berinovasi, jangan takut gagal sekali, ulangi lagi, gagal sekali, gagal lagi, ulangi lagi. Harus berani seperti itu. Contohnya Bapak seorang petani, tamat hanya SMA dulu, syukur ditamatkan SMA, syukur disekolahkan SMA, bahkan SMP saya semestinya sudah tidak dilanjutkan lagi SMA, tapi dengan kemauan tekad ya bisa seperti ini. Tanya di kampung saya SMP sudah hampir berhenti, masuk SMA, tapi dengan tekad, dengan terus berani berbuat sesuatu tidak takut gagal sehingga bisa mencapai seperti ini. Dan saudara saya yakin kalau mau berjuang dan bergerak jangan membuang waktu, pastikan sukses. Kita harus sukses di politik, bisa sukses di ekonomi, bisa sukses di pemerintah maupun di sukses apapun, karena banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 pada tahun 2021 ini. Kiranya Sumpah Pemuda 1928 tetap mengilhami kita semua dalam tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Seiring perubahan zaman dan dengan generasinya yang datang silih berganti, pemuda diharapkan tangguh dan tanggap merespon dinamika kehidupan bangsa di tengah kemajuan dunia yang kian cepat ini. Dengan meningkatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Kuasa, maka pada hari ini Kamis 28 Oktober 2021, Sarasian Kepemudaan Kabupaten Karangasem tahun 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi. Jayalah pemuda Karangasem. Om Santi 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 Om. Di mana penyerahan cenderamata ini diberikan oleh salah satu wirausaha muda di Karangasem yang bernama Putu Adi Januarta yang berasal dari Desa Muncang, Kecamatan Selat, Karangasem, yaitu berupa sketsa ukir bambu. Pak Labib beserta rekan-rekan aktivis pemuda Bung Suice dan Bung Montease sebagai narasumber kita pada kegiatan hari ini. Rekan-rekan semua yang saya banggakan, hari ini akan kita laksanakan Sarasehan Kepemudaan Serangkaian Sumpah Pemuda dengan tema BBT, yaitu Bangkit, Bersatu, dan Tumbuh. Seperti apa yang tadi telah disampaikan secara heroik spiritnya oleh Bapak Bupati Karangasem. Sebelum saya lebih lanjut ke materi yang akan disajikan secara panel, jadi lebih banyak nanti berupa sharing, saya akan coba memperkenalkan kepada Bapak Adis dan para narasumber siapa saja yang hadir. Namun sebelum itu kita coba untuk menyemangati diri dulu. Jadi ketika saya ucapkan semangat pagi, teman-teman semua bisa menjawab pagi, pagi, pagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika saya ucapkan siapa kita, pemuda Karangasem. Oke ya. Kita coba dulu semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, masih karena kita sudah semangat selek ya. Coba kita lebih semangat lagi. Seperti tadi semangat heroik yang disampaikan oleh Bapak Bupati, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang bumi Himalaya. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Pemuda. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Kita yang lanjutkan, jadi kesempatan ini sangat baik sekali. Kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi pemuda yang terpilih karena kesempatan ini sangat langka. Yang lanjutkan untuk memperkenalkan yang hadir, izin Pak Kadis. Jadi perwakilan peserta yang hadir adalah dari berbagai unsur. Yang pertama dari STKIP atau Hindu Pangapura. Kemudian ada dari Wirausaha Karangasem, termasuk tadi yang memberikan souvenir sangat luar biasa sekali. Kemudian ada dari kampus mahasiswa kampus Alfa Prima Karangasem, pemuda KMPL Karangasem, KMHDI Karangasem, Perada Karangasem, SKB Karangasem, Yayasan Amerta Indah Ganesha, mahasiswa kampus Mediterranean Bali, dan mahasiswa dari kampus Liberty. Dan secara istimewa hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya tadi hal ini yang menjadi poin penting, salah satu poin penting untuk bisa kita sampaikan ke Bapak Bupati. Jadi di tengah-tengah kita ada sosok muda yang sangat luar biasa. Beliau adalah, karena momennya Sumpah Pemuda, saya biasa memanggil Bung ya, panggil Bung saja. Beliau adalah Bung Swece dari Dusun Kemukus, Desa Besakih, yang merupakan salah satu pemuda Bali dan satu-satunya pemuda Karangasem yang berhasil membawa Karangasem, memberikan nama harum Karangasem sebagai juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional tahun 2019. Oke, bisa kita berikan tepuk tangan? Ya, ini adalah Bung Swece ya. Oke, saya ceritakan sedikit bagaimana perjuangan beliau dulu berproses dibimbing oleh Disdikpora Kabupaten Karangasem yang sangat luar biasa. Akhirnya bisa menembus testimoni dari 2 menteri, dan ini bukan perjuangan yang mudah. Jadi menteri yang ditembus melalui ajudan, melalui berbagai lini. Waktu itu berhasil mendapatkan testimoni dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Arif Yahya, dan kebetulan kepeloporan yang diangkat adalah tentang pariwisata dan pengelolaan sumber daya lingkungan, yaitu Taman Edelweiss Bali. Jadi saya yakin rekan-rekan semua sudah mengetahui apa itu Taman Edelweiss Bali. Dan yang kedua, menteri yang berhasil ditembus untuk testimoni adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Pak Imam Nahrawi, yang notabene adalah yang punya kegiatan. Jadi kita dari kandidat Karangasem mewakili Bali dari awal memang sudah memiliki goalnya nasional, jadi menjadi juara nasional. Dari awal kami dibina, jadi goalnya menjadi juara nasional. Sehingga dalam perjalanan itu akan semakin menguatkan. Karena kita ketahui bersama bahwa di nasional itu sangat sulit sekali Bali untuk menembus juara. Dan kebetulan Bung Menteyase juga sesepuh di Pemuda Pelopor, dia juga sangat berjuang aktif dalam berbagai kegiatan. Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui. Dan saya perkenalkan Putu Gede Asnawadikta dari Besakih. Jadi biasanya di forum saya perkenalkan diri sebagai ABG ya. ABG itu anak pokol gunung. Kebetulan juga dulu sempat mewakili Bali di Pemuda Pelopor tahun 2015. Saat itu hanya sampai ke runner up 1, jadi juara 2 di bidang sosial, budaya, pariwisata, dan bela negara, karena bidangnya sangat luas sekali. Jadi semangat yang kita dapat petik bahwa ketika kita berjuang dengan tulus, dengan ikhlas, mulus yang disampaikan Bapak Bupati tadi, apa yang menjadi harapan mengharumkan nama Karangasem di tingkat nasional bahkan internasional itu sangat bisa terjadi. Apalagi kita semua meyakini bahwa pemuda Karangasem, sosok Karangasem, orang-orang yang dari Karangasem, dimanapun dia berada, pasti akan cenderung menjadi berlian. Oke, demikian kurang lebih pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya terkait acara Salah Sehat akan dikonsep secara panel. Jadi di depan kita sudah ada
tiga narasumber, yaitu Bapak Kadis, Bung Suice dan Bung Mutiase. Setelah penyampaian paparan semangat ataupun sharing-sharing dari beliau, baru akan kita lanjutkan ke sesi diskusi. Setelah sesi diskusi juga akan kita tindak lanjuti dengan pembentukan komunitas sehingga kita memiliki wadah untuk menindaklanjuti hasil sarasiran tadi. Baik Bapak Kadis, dengan demikian kurang lebih yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar, sebagai moderator. Untuk selanjutnya saya mohon Bapak Kadis berkenan memberikan kami semangat, petuah, bimbingan bagaimana agar kami sebagai pemuda yang akan menjadi generasi emasnya Indonesia pada tahun 2045 sehingga bisa menjadi sosok yang berkualitas, unggul dan berkarakter. Untuk kesempatan kepada Bapak Kadis, saya persilakan. Sejaman dari moderator Om Swastiastu, Pak Kabid selaku panitia penyelenggara saresian pada hari ini, para narasumber juga pada saresian, pemuda-pemuda kita yang hadir pada hari ini pada saresian, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan beberapa terkait masalah saresian ini, izinkan kami juga memperkenalkan diri. Saya baru sekitar 1 bulan beberapa hari, tanggal 21 September dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga. Sekarang sudah tanggal 28, berarti lebih 1 minggu. Nama lengkap saya Pak Wayan Sutrisna, yang detailnya adalah Sarjana Ekonomi Manajemen, MM-nya S1 saya di Mahasiswati, S2 saya di Undiknas. Sebelum SS itu saya di mahasiswa rutin di statistik terapan selama 2 semester, lanjut pindah jurusan administrasi negara selama hampir 10 semester, tidak tamat lagi 15 SKS. Kami pindah lagi mencari ekonomi, berarti ilmunya lengkap dari matematika, sosial politik, ekonomi, ya, lengkap. Memasuki dunia istilahnya di birokrasi, kita harus lengkap. Itu memperkenalkan diri. Masa kerja sudah hampir, baru tamat SMA sudah diangkat. Tamat SMA langsung diangkat sebagai pegawai negeri. Bulan Juni tamat, Agustus ada bukaan, Oktober siap SK, Februari 86 sudah kami diangkat sebagai tenaga administrasi di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Selat. 86, sekarang sudah tahun 2021. Jarang kan, baru tamat SMA, lagi berapa bulannya sudah diangkat. Berarti masa kerja saya paling lama. Kalau adik-adik barangkali sudah tamat belum juga diangkat. Itu masa karir. Itu juga memupuk disiplin sebenarnya. Berangkat jam 5 pagi, waktu itu masih terbatas, belum seperti sekarang, transportasi masih lancar, sama sekali masih terbatas. Kendaraan kita estafet, ya kan? Dari sini bisa dari kota Penambangan sampai di Cican, baru sampai di Bandung. Dari Bandung estafet lagi bisa sampai Pesangkan, baru sampai di SMP Negeri 2 Selat. Itu hampir setiap saat kami melakoni sampai kami terakhir dapat jodoh juga di Selat. Dapat jodoh juga kami di Selat. 20 tahun di Selat, pindah kami ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan lagi kami. Dulu sebagai kepala tata usaha, tetapi setelah reposisi jabatan sudah tidak ada lagi kepala tata usaha, kami kembali Selat. Bertugaslah kami dulu namanya di
bidang, kalau sekarang bidang pemuda olahraga. Kami dapat di sana selama beberapa bulan sebagai staf. Tahun 2007 kami dilantik sebagai pejabat, tapi pindah ke bagian ekonomi sebagai Kasubag Bina Pusda, ngurus PDAM, ngurus kalian C. Beda ilmu. 2 tahun di sana dipindahkan lagi ke Dinas Pendidikan sebagai Kasubag Keuangan. Hampir 4 tahun tidak ada orang yang mau menjabat Kasubag Keuangan karena berat waktu itu. Hampir setengahnya ini di Edelweiss di sana lebih banyak, misalnya ada snacky di dalam, jangan kasih tampilkan khas Karangasemnya, ya kan, khas Karangasemnya. Selama inilah para ada di pelaku usaha muda nanti, kita belum memiliki tempat. Kalau Bapak Ibu atau punya keluarga mau beli oleh-oleh khas Karangasem di mana? Ya kan? Saya kemarin sudah merancang cepat pindah. Saya ingin buat katalog. Kalau buku ada di katalognya, ya kan? Kalau pelaku usaha kita Wira Usaha Muda itu kalau bisa buat katalog. Tapi kemarin sudah pinter-pinter. Para usaha muda kita sudah pinter-pinter. Kita latih beliau di Badan Diklat Industri di Denpasar. Ternyata TikTok juga sangat bermanfaat dalam promosi usaha. Bukan hanya bermain dia. Pintar dia. Dalam suatu pelatihan Bapak Ibu, kita ingin melaksanakan suatu pelatihan yang komprehensif dan menyeluruh kepada usaha muda kita. Kenapa begitu menyeluruh? Kadang-kadang dia terbentur Bapak Ibu. Setelah selesai kegiatan pelatihan, izin IPRT-nya tidak keluar, ya kan? Dari juga layak tangannya dari BPPM juga tidak keluar, ya kan? Kan kendala itu. Nanti ke depan kita mau pelatihan komprehensif, kita undang orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan suatu materi. Ya kemarin kalau yang di Denpasar dia menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan untuk ada kepentingan di sana, sehingga dalam suatu pelatihan itu menjadi orang tua angkatnya beliau, memfasilitasi. Padahal kita juga di Sidemen punya pemuda pelopor yang memiliki perusahaan seperti Coconut Coco, seperti itu dari Sidemen itu. Teman-teman wirausaha muda kita yang ingin tampilkan perusahaan hasil usaha di sana bebas, tidak kena biaya. Satu ruangan spes diberikan seperti itu. Nah, ini juga tadi karena ini lengkap dari beberapa kegiatan di Pasar Gotong Royong. Tidak itu saja Bapak Ibu. Kami tampilkan lomba mixologi Arab. Pada kegiatan itu, satu kegiatan simultan Bapak Ibu, ya kan, menyeluruh ini. Tidak hanya konsepnya Pasar Gotong Royong, kami hadirkan satu konsep. Makanya Pak Bupati sangat setuju dan tertarik. Saya ditanya dari Pak Bupati kemarin, berapa punya anggaran? 0. Konsep gotong royong itu yang kami tampilkan. Semua banyak membantu kami. Kami punya kekuatan, teamwork. Yang selama ini ya karena kita bekerja membantu pada saat kita ternyata luar biasa di sana. Di mixologi Arab kami tantang kemarin peserta dari kecamatan, malah ujung-ujungnya minta anggaran, kan nggak bisa. Kalau bermasalah itu kami undang sekolah-sekolah yang berbasis pariwisata Mediterania, ya kan, ya sejenis seperti itu kan, yang ada di Candidase juga ada. Ternyata dia antusias Bapak Ibu. Saya punya Pak siswa-siswa kami, kan pemuda-pemuda ini. Wih, luar biasa, tanpa dana saya bisa mengundang dia. Sampai terakhir kami, kalau nanti juga tidak ada gini, kami akan sumbangkan untuk juara 1 ya sekedar 1,5 juta, juara 2 1 juta, juara 3 750.000, pesertanya 250.000 untuk sekedar hadir. Ternyata juga ada satu wirausaha muda kita, anaknya di Bagus Giri itu,
Kalau Bapak Ibu kenal namanya minuman di Jepang apa namanya? Sake. Kalau di Korea apa namanya? Soju. Kalau ini yang di Karangasem ada namanya sagi. Itu pinter luar biasa, Bapak. Ya kan? Itu rasa muda kita, masih muda, baru kawin 1 bulan. Setelah kami kontak-kontak, Pak, kami bantu. Di Karangasem kami tidak dihargai, Pak. Justru di Jakarta semua memakai produk kami, Pak. Dia juga berbahan baku dari buah salak. Bahan bakunya sagi. Tulisannya apa? Botolnya juga cantik ya, seperti wadah brem yang dulu ya, yang kecil itu. Warna putih. Tulisannya kanji. Kami pun tidak ngerti tulisannya, tapi mau dia ngerti tidak, yang penting tulisannya sagi. Kan pintar ya berinovasi. Itu masih muda, Bapak Ibu. Kemarin dia mendonasikan, Pak, untuk araknya, arak saya pakai Pak semuanya, untuk pesertanya. Kalau nanti ada adik-adik kita yang berhasil, menunya saya yang akan bayar, Pak. Saya akan pakai nanti di bar-bar yang ada di Jakarta. Kan luar biasa ya. Ternyata juga juri tingkat nasional yang hadir, malah dia juga memberikan atensi. Ternyata kan pada saat pandemi, inovasi itu luar biasa. Ya kan? Satu, kita bisa menggerakkan usaha kita bisa menggerakkan juga masyarakat kita untuk berbagi. Ya kan? Tapi di sana ada juga hal yang kecil yang saya pelajari di sana. Kita punya satu juga gula semut, gula ambon. Pak Arnamo dia, seorang guru juga. Sama seperti Pak Martir, seorang guru pelopor, guru penggerak. Sama juga seperti itu. Kita banyak potensi-potensi itu di Karangasem. Itu sudah maju dia, sudah masuk di Bali Mall, di Alfamart sudah masuk. Pengusaha-pengusaha kita, pemerintah inilah fungsi kita adalah memfasilitasi hambatan-hambatan yang tidak bisa ditembus oleh para pengusaha kita, pengusaha muda kita untuk bisa tembus di pasar jejaring. Makanya kita ingin IKM, UKM naik kelas. Sekarang juga ada dirancang, Bapak Ibu. Pak Bupati dengan kecepatan tinggi kita diminta berinovasi. Sekarang di Dinas Koperasi, Bapak merangkap sebagai kepala dinas waktu itu di Dinas Perindustrian Perdagangan, merangkap sebagai kepala dinas Koperasi UMKM. Di sana pun juga pada pelaku usaha kita, ya kan, diberikan bantuan hampir, kalau tidak salah hampir 48.000 pelaku usaha kita. Kan luar biasa ya. Sampai habis disasar, juga tidak ketemu lagi pelaku. Sudah selesai itu, pihak kepolisian juga menyasar memberikan bantuan stimulus usaha. Belum lagi dari pihak Kodim sama juga menyasar. Ternyata pusat pada saat pandemi ini sangat membantu pelaku-pelaku usaha kita, khususnya juga pelaku usaha berasal muda. Belum lagi di kementerian. Di Kementerian Industri setiap tahun melatih para usaha-usaha muda kita ingin bangkit. Ada beberapa kelompok, ada 20 kelompok. Nah, inilah dengan nanti membentuk wadah. Ya, kami juga pernah di Dinas Perindustrian Perdagangan bisa nanti memfasilitasi kegiatan Bapak Ibu. Kemarin juga Dinas Kopri melaksanakan kegiatan pelatihan juga kepada wirausaha muda kita, persinergis kita. Tetapi bagaimana ke depan kita memanfaatkan. Nah, momen se-ASEAN pada hari ini sangat luar biasa. Dalam satu wadah kita berkomunikasi, kita merebut pangsa pasar kita, ya kan? Bukan hanya dari sisi dari pendidikan saja, juga kita juga karena di pandemi ekonomi juga harus bangkit. Itulah kata tumbuh. Ya kan, tumbuh di sana lah bagaimana ekonomi kita tidak terpuruk. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, satu yang kami tekankan, kita harus bangga bela beli produk sendiri.
Makanya kalau dulu ada kita bangga buatan Indonesia, ya kan dulu pernah ada, sekarang lagi dibangkitkan itu BBI. Salah satu, kalau kita senang berbelanja di Indomaret, Alfamart, uang kita yang berada itu akan berkurang, akan dibawa lagi ke Jakarta. Sedangkan pada saat ini kita uang tamu belum ada yang datang, Bapak Ibu, betul kan? Uang tamu-tamu yang selama ini yang membiayai, apakah itu drivernya, ya kan, apakah yang bekerja di hotel, belum ada apa-apa, Bapak Ibu. Pemerintah pusat membantu kita dalam bantuan BPUM. Nah, kemarin dengar kan Menteri Sosialnya Bu Risma katanya marah-marah, kan dengar itu kan? Sebenarnya kita bagaimana sih bisa menggerakkan ekonomi kita untuk uang beredar di masyarakat kita? Pemuda-pemuda ini harus bangga, Pak, harus menyadarkan dulu kita. Kalau kita masih ingin seperti itu, pergerakan ekonomi kita di Karangasem tidak bisa bangkit. Ini kami sampaikan Pak Kadis Pendidikan rasa ekonomi, ya kan? Kadis Pendidikan ini kok rasa ekonomi? Iya. Karena dia hapus simultan, karena ada pemuda-pemuda kita loh. Kalau tidak dibangkitkan dia, siapa yang mau berbangsa itu? Jangan sampai orang lain mau berbangsa. Kebangkitan inilah kita perlu ingatkan kembali di masa pandemi, ya kan? Kalau dulu kita ingin belajar barangkali perlu sekitar 20 tahun. Di indeks pertumbuhan manusia Bali khususnya Karangasem, untuk menjadi manusia ideal, Bapak Ibu, untuk menjadi manusia ideal kita perlu waktu 19 tahun, hidup layak, umur panjang. Kan begitu kalau umur, kalau apa namanya, idealnya pertumbuhan manusia itu kan hidup layak, kan umur panjang. Kalau hidup layak umur pendek kan tidak ada ya kan. Makanya kalau menjadi indeks pertumbuhan manusia yang baik adalah hidupnya layak, umurnya panjang. Nah, kalau program yang disusun dengan Pak Bupati dengan bagus, yang dulunya 19 tahun dengan program yang disusun baik, yang punya 14 tahun ditempuh dalam 14 tahun. Setiap tahun programnya bagus, yang 14 tahun ditempuh lagi dalam jangka waktu 10 tahun. Begitu istilahnya snowballnya, luncuran saljunya dia seperti itu. Nah, inilah juga diharapkan kita, pemuda-pemuda kita ke depan mampu untuk membangkitkan seperti itu. Makanya bangga bela produk sendiri. Tahan-tahan dulu kalau ingin berbelanja di pasar-pasar berjejaring, ya kan? Kalau uang beredar di pasar tradisional, bin mandi bin puan kari beredar seperti itu. Makanya kita merasakan jam PPC suplementer. Indonesia Award itu menjadi buku yang bagus sekali. Cuma saya tidak bisa mencetak karena harga cetaknya terlalu mahal dan dibuatkan ilustrasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti inilah yang ingin saya sampaikan di sini. Saya bukan bermaksud menggurui, tetapi sharing. Nanti wadah yang kita buat akan mewadahi hal-hal seperti ini. Salah satunya kepeloporan. Nah, dalam kepeloporan itu ada 5 bidang nanti yang bisa kita garap. 1, pariwisata seperti tadi, sumber daya. Yang kedua, nanti ada bidang pangan. Teman-teman yang punya kreativitas di pangan bisa kita apakan ini. Ya, saya punya salad, saya punya misalnya kayak tadi ada gula semut udah masuk kan? Ada nggak pemuda yang intent di sana bisa kita ajar bergerak? Itu maksudnya. Itu. Terus ada di bidang selain itu ada pendidikan. Nah, yang pendidikan siapa yang memiliki memang yang pendidikan dimaksud di sini harus lahir dari bawah ya. Artinya kita itu dari bawah, tidak harus pendidikannya nanti sifatnya buat ini, tapi misalnya kita melestarikan pendidikan apa di desa, tetapi intens itu bisa kita lakukan di dalam sini. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan seperti itu yang harus diwadahi. Nah, selain pendidikan nanti ada teknologi. Teknologi nggak harus kalian menciptakan pesawat terbang, tapi kita kalah kan? Ya, nggak usah menciptakan pesawat terbang lagi, biarkan hal ini. Ya, yang kalian buat kemarin apa? Teman saya yang
buat apa? Oh, di rumah saya banyak orang kelapa. Kayak cara nenek nyok nih, kangengal. Sepatu sepatu boot, sepatu tani itu kan ya diisi. Itu biar bisa naik dengan itu, cepat dia naik. Turun juga sama, nggak bahaya. Nah, teknologi sesederhana itu, tetapi bisa diterapkan di masyarakat. Karena nanti buat robot yang dibuat membutuhkan biaya tinggi, itu tidak diperlukan oleh pemerintah. Kalau seperti itu industri sudah punya. Yang diperlukan yang masuk ke desa. Contoh alat salak, gimana cara alat salak biar cepat kena duri gitu ya, Kak? Kena duri. Itu kita buatkan teknologinya. Itu yang sederhana tetapi bermanfaat terhadap masyarakat. Itu yang dimaksud dengan teknologi. Nah, dan terakhir, apa yang belum saya katakan? Ada 5 di sana: pendidikan, teknologi, sama sosial budaya. Nah, Asem itu sangat banyak sosial budayanya. Tapi ada nggak kita yang memperkenalkan sampai di nasional? Tidak ada. Kemarin tahun 2021 satu lolos ke nasional, itu di bidang budaya. Tetapi pada saat di nasional kalah, tidak masuk 3 besar. Artinya hanya sebagai nominasi di nasional, tapi tidak masuk. Kemudian pelopor 1, 2, 3. Itu budaya. Kalau budaya semua pasti punya. Oh, di desa saya ada budaya ini. Sekarang saya harus lestarikan. Sekarang harus didikan. Catat, buat tulisan-tulisan terkait itu, nanti siapa tahu anak cucu kita yang akan mengikuti. Itu yang dicari oleh pemerintah sekarang. Ya, reward dari pemerintah itu luar biasa. Sampai sekarang pun saya kalau ada kegiatan kementerian pasti ini harus dibawa, berbicara ini, berbicara itu. Kita sharing. Tidak lagi sekarang pemuda itu diberikan materi teori, tetapi diberikan bagaimana cara mengenali, bagaimana cara sharing. Gitu ya. Kemarin saya kebetulan di Denpasar, Deputi 1 mengundang saya sebagai narasumber, padahal kepemudaan dan keprogram itu Deputi 2 dari kementerian. Ya, lintas ke deputi juga kita akan bisa dibuka. Nah, itu maksudnya. Nah, dalam hal ini nanti akan dipandu oleh Pak Wayan. Kita akan membuat wadah. Nama organisasi kepemudaannya apa, visi misinya bagaimana, terus bidang apa yang bisa kita tekankan. 1, kepeloporan misalnya. 2, misalnya bela negara. 3, apa? Silahkan teman-teman nanti di bawah koordinasi bersama Pak Wayan, kita sama-sama merancang. Artinya biar dinas ya pemuda dan olahraga kabupaten itu gampang ketika ada event seperti ini. Contoh pertukaran pemuda itu banyak sekali ada. Itu juga harus diwadahi di dalam ini. Selain itu ada juga pemuda kemaritiman, bahari dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang lebih banyak tahu adalah pemerintah. Kita di sini hanya mendasari dulu, mewadahi, setelah itu kita bentuk dan berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, dari saya itu saja. Ini tujuan saya hanya sharing kepada teman-teman, bukan bermaksud menggurui. Silahkan kalau memiliki potensi di-share lagi dalam grup dan lain sebagainya. Ketika nanti masuk kriteria dan lain sebagainya, bisa jadi kita bina sama-sama. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kamu mati saya hidup gitu, tapi ketika kita bisa berkolaborasi, ketika itu nanti kita bisa berkembang. Nah, Sumpah Pemuda sebenarnya seperti itu. Nilai-nilai kepemudaan sebenarnya adalah seperti itu. Ya, jangan nanti kamu hidup saya mati gitu ya. Aku hidup kamu mati, aklamasi jadi hilang gitu ya. Oke, dari saya itu saja.